Pemirsa, hari keempat proses pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh hingga siang tadi terdapat 7 kantong temuan baru yang dibawa ke dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Temuan-temuan tersebut terdiri dari kantong jenazah, properti korban, dan serpihan badan pesawat. Sekitar pukul 14:05 kapal KPLP dan KRI Tenggiri merapat ke dermaga JICT Tanjung Priok dengan membawa 7 kantong temuan baru. Sesampainya di dermaga, ke-7 kantong langsung disemprotkan disinfektan guna sterilisasi. Kapal KPLP menyerahkan 1 kantong berisikan serpihan badan pesawat dan properti korban kepada Basarnas untuk ditindaklanjuti. Satu kantong yang isinya adalah serpihan, kemudian ditambah dengan 1 properti berupa baju. Itu yang kami terima. Terima kasih. Sementara itu, KRI Tenggiri menyerahkan 6 kantong temuan dengan rincian 4 kantong jenazah, 1 kantong properti korban, serta 1 kantong serpihan pesawat kepada Basarnas. Setelah diterima Basarnas, tim DVI Polri dan KNKT akan mengidentifikasi tahap awal. Sementara serpihan pesawat akan diserahkan kepada KNKT guna investigasi lebih lanjut. Total hingga sore ini sudah ada 78 kantong jenazah, 18 kantong serpihan pesawat ukuran kecil, dan 24 kantong serpihan pesawat ukuran besar yang ditemukan tim SAR gabungan. Dari Jakarta, Lineke Utsiki Laksana, iNews melaporkan. Bagaimana operasi pencarian korban dan serpihan pesawat? Kami sudah terhubung dengan Pangeran Negara di dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta. Pangeran, apa saja temuan baru hingga sore hari ini? Abraham, Stefani, untuk saat ini kami belum melihat ada temuan baru yang didapat oleh tim gabungan. Sementara jika kita lihat untuk temuan hari ini memang baru ada 2 temuan yang didapat yang diserahkan oleh tim gabungan. Temuan pertama seperti yang telah tadi disampaikan diserahkan oleh tim gabungan dari kapal KPLP berupa 1 kantung yang berisikan 1 properti pesawat dan juga properti dari korban jenazah pesawat Sriwijaya Air SJ182, sedangkan juga untuk temuan kedua ini didapat oleh tim gabungan yang datang dari KRI Tenggiri dengan menyerahkan 4 kantung jenazah, 1 kantung properti pesawat dan juga 1 kantung properti korban. Artinya jika kita hitung ada 7 temuan yang sudah didapat hari ini, namun kami belum mengetahui secara pasti apakah ada temuan lainnya, namun tentunya proses pencarian ini akan terus dilakukan sehingga akan ada penambahan temuan pada sore ataupun malam hari ini. Sementara itu kami juga dapat melaporkan jika kami hitung secara kumulatif sejak hari pertama jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 1 kode penerbangan SJ182 sampai dengan hari ini sudah ada 78 kantung jenazah yang diterima, 14 properti pesawat berukuran kecil dan 24 properti ataupun kantung properti pesawat berukuran besar, dan keseluruhan temuan tersebut saat ini sudah diserahkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk temuan yang berisikan properti pesawat. Temuan tersebut akan langsung diserahkan kepada pihak KNKT untuk nantinya dilakukan identifikasi lebih lanjut terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Sedangkan untuk temuan yang berisikan properti ataupun jenazah dari korban penumpang pesawat Sriwijaya Air akan langsung diserahkan kepada tim DVI untuk nantinya dilakukan pemeriksaan dan juga identifikasi terkait dengan identitas dari masing-masing korban. Untuk dapat mengoptimalkan proses pencarian, pihak tim gabungan juga sudah mengerahkan sejumlah fasilitas, diantaranya yakni dengan mengerahkan belasan alutsista udara, puluhan kapal, dan juga ribuan personel gabungan. Setidaknya kami menghitung ada 3.600 personel gabungan yang sengaja diterjunkan dalam misi pencarian terhadap jasad penumpang pesawat Sriwijaya Air dan juga untuk mencari sisa-sisa serpihan, terutama adalah black box ataupun kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air yang tentunya dapat menjadi saksi kunci untuk bisa membongkar peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Abraham dan juga Stefani. Baik, terima kasih Pangeran atas laporannya dari JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali melakukan evakuasi terhadap jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Pada pagi ini sebanyak 10 kantong jenazah berhasil dievakuasi dari dasar laut.
Tim SAR Gabungan Bahar Kampolri kembali melakukan evakuasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Pada pencarian hari keempat ini, petugas gabungan berhasil mengangkut 10 kantong jenazah dari dasar laut. Selain itu, petugas juga mengevakuasi beberapa serpihan pesawat Sriwijaya Air. Pencarian pada hari ini masih terfokus dengan evakuasi jenazah korban dan berpacu dengan waktu, lantaran semakin hari jenazah korban semakin sulit dievakuasi. Sementara personel KRI Rigel di hari keempat pencarian bagian pesawat dan korban Sriwijaya Air 182 menemukan sejumlah serpihan pesawat dan korban pesawat Sriwijaya Air 182. Sementara radius sinyal black box yang semakin menyempit, hingga diharapkan hari ini akan lebih banyak temuan untuk diinvestigasi oleh tim KNKT. Tim Dia Selamat Air akan mengurai tumpukan-tumpukan material dari potongan-potongan pesawat Sriwijaya ini yang kemungkinan besar diduga menimbun black box, flight data recorder maupun voice data recorder yang ada di dalamnya. Diharapkan dalam waktu dekat kita semua berharap hal ini akan dapat kita temukan, mudah-mudahan. Hasil temuan petugas gabungan dan relawan akan dibawa ke JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden perintahkan Menteri Perhubungan agar pencarian black box Sriwijaya Air SJ182 dimaksimalkan. Selain itu, Presiden juga meminta agar keluarga korban mendapat informasi yang jelas terkait kondisi terkini pencarian. Dan berikut keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bapak Presiden memerintahkan pada saya untuk mengkoordinasikan dengan cepat proses pencarian dari tubuh korban dan juga mempercepat proses dari pencarian dari black box. Insya Allah apa yang menjadi perintah Pak Presiden akan kami lakukan, dan sore nanti saya diminta untuk ke Priok untuk memastikan apa yang diperintahkan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, Pak Presiden meminta kepada saya untuk mengkoordinasikan proses layanan kepada keluarga korban dengan sebaik-baiknya dan juga memberikan pendampingan diperolehnya hak-hak daripada keluarga korban, sehingga segala sesuatu yang merupakan hak diselesaikan dengan baik dan cepat. Untuk itu kami sampaikan juga kepada Pak Presiden, kami sudah memanggil dan bersama-sama dengan Sriwijaya Air dan juga Jasara Harja kemarin ketemu dengan keluarga, dan tadi bersama-sama kami menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati. Dan yang terakhir, Pak Presiden menugaskan pada kami untuk melakukan suatu improvement, dan proses penemuan ini menjadi suatu pelajaran yang mahal tetapi baik, dan diinstruksikan jangan. Badan Keamanan Laut Bakamla RI mengerahkan alat deteksi bawah laut untuk mencari korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain mengerahkan alat deteksi bawah laut, Bakamla RI juga menerjunkan tim penyelam. Bakamla Republik Indonesia menerjunkan alat deteksi bawah laut untuk mencari korban dan puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 di sekitar Pulau Lancang, perairan Kepulauan Seribu pagi tadi. Ada 2 alat deteksi bawah laut yang dikerahkan. Selain di Pulau Lancang, 1 alat lainnya diturunkan di kapal induk KN Nipah. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia juga menerjunkan tim penyelam yang terdiri dari 6 orang. Sejak pagi tadi, cuaca di sekitar Pulau Lancang mendung dengan alur gelombang sedang. Temuan yang didapat tim Bakamla selanjutnya dievakuasi menuju kapal SAR Wisnu dan langsung dibawa ke JICT 2 menggunakan kapal Catamaran.
Dalam operasi pencarian korban dan puing pesawat, Bakamla menerjunkan 130 personil. Sementara kelengkapan alat yang digunakan terdiri dari 2 kapal catamaran, 1 Sea Rider, 1 kapal induk, dan kapal negara Pulau Nipah. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Guntur Zulkarnandi, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 diduga tidak mengalami ledakan sebelum membentur air. Hal tersebut diungkapkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi berdasarkan data-data temuan awal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengatakan berdasarkan data dari Radar Airnav Indonesia, pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengudara pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dan terbang menuju arah barat laut. Setelah 4 menit terbang mencapai ketinggian 11.000 kaki, lalu turun hingga ketinggian 250 kaki. Dari indikasi tersebut, sistem pesawat masih berfungsi dan mampu mengirim data. Data dari KRI Rigel juga menunjukkan sebaran serpihan pesawat memiliki besaran dengan lebar 100 meter dan panjang 300-400 meter. Kuat dugaan bahwa pesawat tidak meledak sebelum membentur air. Bahwa mesin pesawat ketika sampai di ketinggian 250 feet sebelum impact ke permukaan air masih hidup. Dari data lapangan menunjukkan sebaran wreckage dengan besaran lebar sekitar 100 meter dan panjangnya sekitar 300-400 meter. Data ini didapat dari KRI Rigel. Dari data sebaran tersebut menunjukkan impact yang terjadi dapat dikatakan ada satu titik atau sangat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ledakan atau pecah sebelum impact ke air. Jadi asumsi-asumsi in-flight breakup itu tidak ada. Temuan lainnya didapat data pada bagian mesin turbin. Kerusakan pada fan blade menunjukkan mesin masih bekerja saat mengalami benturan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman Oki Bisma, salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang berhasil diidentifikasi. Sejumlah kerabat dan sahabat berdatangan di kediaman korban. Sejumlah kerabat dan rekan Oki Bisma, salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus berdatangan di rumah duka di Perumahan Jaya Imperial Park, Sepatan, Tangerang, Banten. Sejumlah kerabat datang dan sahabat almarhum menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga Oki Bisma. Oki Bisma menjadi korban pertama penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Senin kemarin. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Oki Bisma. Proses identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Angelika D. Evagam di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Angelika, apa informasi terbaru dari hasil identifikasi jenazah korban? Angelika. Ya, Abraham dan Stefani, sampai dengan sore hari ini memang belum ada perkembangan terbaru mengenai proses identifikasi dari jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada hari Sabtu yang lalu. Meski demikian, pihak dari awak media ataupun kami ini masih menanti adanya konferensi pers dari Karopenmas Mabes Polri yang mana memang akan diselenggarakan pada pukul 5 sore nanti untuk perkembangan terbaru mengenai proses identifikasi dari jenazah korban Sriwijaya Air SJ182. Meski demikian, tadi pagi memang dari pihak Karopenmas Mabes Polri sudah menyampaikan sedikit informasi terbaru sampai dengan pukul 9 pagi tadi yang mana tim DVI RS Polri maksud kami telah menerima 56 kantong jenazah dan juga 3 kantong properti. Untuk kemudian nanti ini sudah diterima oleh tim DVI dan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu, pihak tim DVI juga sudah menerima 58 sampel DNA dari keluarga korban sehingga nantinya sampel DNA ini dan juga
kantong-kantong jenazah yang sudah diterima oleh tim DVI Mabes Polri dapat dicocokkan melalui data antemortem dan juga data postmortem oleh tim DVI. Kami masih menanti tentunya proses identifikasi atau kabar dari proses identifikasi terbaru mengenai jenazah korban SJ182 sampai pukul 5 sore nanti yang nantinya akan ada konferensi pers dari pihak Mabes Polri. Stefani dan Nabi. Baik, terima kasih Angelika Diavagam atas laporannya langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kini kita akan langsung menuju ke KRI Rigel, di mana kami baru saja mendapat informasi nampaknya black box sudah berhasil ditemukan. Kita akan lihat langsung suasana terkini di sana. Yakni kotak hitam, timbun puing-puing pesawat. Yang jelas lokasi sudah ditemukan, sudah dipetakan sejak 3 hari yang lalu, namun disebutkan ada kendala yang dihadapi oleh petugas penyelam yang berupaya untuk mengevakuasi black box kotak hitam. Disebutkan tertimbun puing-puing besar pesawat SJ182. Informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa black box telah berhasil diangkat. Kita akan nantikan keterangan yang akan disampaikan oleh pihak Basarnas, termasuk TNI Angkatan Laut dan seluruh petugas yang bekerja untuk memastikan bahwa black box berhasil dievakuasi untuk mengungkap misteri kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, pemirsa, suasana yang Anda lihat ini merupakan suasana terkini di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana rencananya Menteri Perhubungan akan memberikan keterangan pers di sana. Dan berdasarkan informasi dari tim kami di KRI Rigel, saat ini black box sudah ditemukan dan sudah diangkat dan tengah dalam perjalanan menuju ke dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bisa dikatakan ini menjadi titik terang atau kabar baik untuk mengungkap misteri jatuhnya pesawat ini, untuk memastikan bahwa KNKT akan mengolah data-data melalui temuan black box Sriwijaya Air SJ182 yang kabarnya telah berhasil diangkat. Selain black box, tentu saja yang ada di layar kaca Anda ini adalah serpian pesawat, puing pesawat yang telah lebih dulu hari ini berhasil dievakuasi oleh para petugas yang bekerja dari pagi hingga sore hari ini, dan sejak beberapa hari yang lalu secara kontinu terus-menerus bekerja tanpa henti begitu. Dan kita berharap bahwa black box dan temuan ini akan membuahkan hasil. Ini dia informasi, ini gambar terbaru petugas yang disebutkan berhasil mengevakuasi, berhasil mengangkat black box Sriwijaya Air SJ182. Ini adalah gambar yang kami dapatkan langsung dari perairan Kepulauan Seribu. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada hari ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Badan SAR Nasional dan TNI Polri telah mempersempit lokasi pencarian black box, telah memetakan lokasinya
telah berhasil dipetakan, titiknya sudah terdeteksi, namun ada beberapa kendala disebutkan untuk utamanya penyelam, ada ombak yang harus dihadapi dan tekanan dalam perairan laut yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelam untuk memastikan black box berhasil diangkat, black box ditemukan. Dan dari gambar ini kita berharap bahwa petugas yang menemukan juga tentu saja dalam kondisi yang baik. Keselamatan petugas, keselamatan tim penyelam juga menjadi prioritas tentu saja untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan profesional, tugas dilaksanakan dengan baik. Namun di sisi lain juga bahwa keselamatan diri mereka juga adalah hal yang diprioritaskan dalam misi kemanusiaan yang sedang dijalankan hari ini. Ya, saat ini black box Sriwijaya RSJ 182 yang telah berhasil diangkat tengah dibawa menuju ke dermaga 2 JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan nantinya tentunya akan ada penjelasan atau keterangan pers dari pihak-pihak terkait sebelum black box ini tentunya akan langsung dibawa oleh KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, untuk dilakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui pasti penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 pada hari Sabtu lalu. Informasinya dari KRI Rigel bahwa black box maksud kami, kotak hitam telah ketemu dan akan segera dibawa ke dermaga JICT 2. Ini disampaikan langsung ataupun kutipan pernyataan dari Komandan Gugus Keamanan Laut Laksamana Pertama Yayan Sopian. Kita akan nantikan apakah informasi terkini dari KRI Rigel. Ada teman kami sebetulnya di sana, dari rekan kami Baby Kristami yang barangkali juga nanti bisa memperbaharui informasi mengenai temuan black box, temuan yang akan mengungkap, yang menjadi titik terang atas misteri jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Ya, tentunya black box berisi data-data penting penerbangan yang akan digunakan oleh KNKT untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Sebelumnya, data sementara mencatat pesawat sempat berbelok dari jalur seharusnya sebelum turun tajam dari ketinggian. Dan black box saat ini diangkut menggunakan KRI Rigel untuk dibawa menuju ke posko JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selama 4 hari pencarian, JICT 2 menjadi lokasi dikumpulkannya puing-puing pesawat dan kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim penyelam dari perairan Kepulauan Seribu. Dan saat ini pun black box yang telah berhasil diangkat juga akan dibawa ke posko JICT Tanjung Priuk sebelum nantinya akan diserahkan kepada KNKT untuk dilakukan investigasi lanjutan. Mundur aja, mundur. Kami tengah berupaya berkoordinasi dengan rekan kami baik di JICT maupun di KRI Rigel untuk mengkonfirmasi terkait temuan atau diangkatnya black box Sriwijaya Air ini. Termasuk petugas yang sedang bekerja. Ada kendala sinyal yang ini menjadi kebiasaan tentu saja ya, yang tidak bisa dihindarkan mengingat mereka berada di lokasi perairan. Baik petugas maupun rekan kami berusaha untuk kontak untuk memastikan temuan ini, baik itu dari TNI Angkatan Laut, baik itu dari tim Basarnas gabungan, kami berupaya untuk memastikan temuan yang dinanti-nanti pada hari ini, yaitu kotak hitam pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang disebutkan berhasil diangkat. Kami akan berkoordinasi langsung, kami akan ajak Anda melihat suasana di KRI Rigel. Ada rekan kami, Baby Kristami. Baby, langsung saja saya ke Anda. Baby, apa informasi terbaru? Betulkah bahwa kotak hitam saat ini telah ada di tangan petugas yang ada di atas KRI Rigel saat ini? Kami butuh konfirmasi secepat mungkin.
Baby, kami ingin memastikan apakah betul black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah berhasil diangkat dan saat ini berada di KRI Rigel tempat Anda melaporkan. Kami masih berupaya untuk menghubungi rekan kami, Baby, di KRI Rigel. Baby, masih Anda ada kendala teknis yang harus kami perbaiki secepat mungkin untuk memastikan bahwa informasi harus dikonfirmasi pasti mengenai temuan kotak hitam, temuan yang sudah dinanti-nantikan, yang diutamakan tentu saja selain jenazah, selain serpian pesawat, tentu saja kotak hitam ataupun black box sangat dibutuhkan, sangat Baby. Ya, sama-sama Stefani dan juga Abraham, ini baru saja sekitar 5 menit yang lalu black box ataupun kotak hitam yang sudah 4 hari ini dicari oleh tim gabungan dari TNI AL dan juga penyelam yang baik tergabung dalam List Lambair dan juga Dejanka, Kaposka serta Taifib. Pada saat ini black box sudah berhasil ditemukan pada kedalaman 18 meter. Tadi yang menemukan adalah tim dari penyelam List Lambair, langsung diangkat menuju ke KRI Rigel dan saat ini langsung menuju ke JICT dan nantinya di sana akan ada konferensi pers. Tadi untuk black box ini langsung ditaruh di dalam kotak berwarna putih biru. Ini langsung dihantarkan bersama dengan penyelam dari List Lambair dan juga ditemani oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Armada 1 yaitu Laksmana Pertama Yayan Sofian yang juga saat ini sedang menuju ke JICT membawa kotak hitam yang menyimpan data rekam peristiwa kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan saat ini memang dilakukan penarikan ataupun penyelam yang sudah dikerahkan. Jumlah total pada hari ini adalah 160 penyelam yang tergabung juga dalam List Lambair, Kopaska, Dejanka, juga Taifib. Saat ini sudah mulai ditarik tim penyelamnya ke KRI Rigel dan juga ke beberapa titik. Memang rencananya tadinya ini akan terus dilakukan pencarian sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Memang tadi rekan-rekan media juga bersiaga untuk mengambil gambar dari kotak hitam yang sudah ditemukan tadi di sekitar kedalaman 18 meter perairan Kepulauan Seribu. Namun tadi memang pembawaan ataupun pemindahan dari kotak hitam itu sendiri cukup cepat. Ketika sampai di KRI Rigel, ini langsung dibawa oleh perahu karet ke JICT untuk nantinya akan diidentifikasi dan dilihat, di-download data rekam peristiwa percakapan dari pilot dan juga co-pilot di dalam kokpit pesawat Sriwijaya Air SJ182.